kita semua umat yang dikasihi Tuhan, yang masih tetap setia untuk kembali kita bergumul di dalam firman Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Minggu Pasion yang terakhir, Minggu Palmarum untuk tanggal 2 April tahun 2023. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang empunya kehidupan kami, inilah kami Tuhan. Kami mau memakai waktu kami, kesempatan kami untuk kembali bergumul di dalam firman Tuhan. Ajar kami agar melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bisa benar-benar bertumbuh di dalam iman dan semakin mampu mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaunginya, sehingga nama Tuhan terpuji dan termulia melalui renungan hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca nats renungan kita di Minggu Palmarum ini diambil dari kitab Yohanes. Kita baca Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama saudara dari rumah, dan kami akan bacakan dari sini. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, demikian firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Sampai demikian nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema "Lihatlah Raja Datang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menghadiri sebuah acara penyambutan tamu penting? Kalau pernah, apa kira-kira yang saudara harapkan dari mengikuti acara tersebut? Suatu kali diadakan sebuah pesta, persiapan pesta penyambutan untuk menyambut seorang putra daerah yang sudah sukses, yang sudah kaya raya di perantauan. Maka karena beliau sudah lama sekali tidak pulang ke kampung halamannya, keluarganya mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut sang putra, sekaligus mengundang seluruh penduduk kampung menikmati jamuan makan malam. Maka pada hari yang dinanti-nanti, tibalah acara penyambutan tersebut. Hampir semua penduduk kampung halaman itu berkumpul
menikmati jamuan makan malam, meski tidak semua mengenal tamu yang tengah dinanti ketika itu. Tetapi semua yang hadir itu ingin sekali menyaksikan acara tersebut. Mereka juga berharap sekali mendapat oleh-oleh untuk bisa dibawa pulang. Mereka juga berharap bahwa putra daerah tersebut bisa memberikan sesuatu hal yang bermakna, berkarya di kampung halamannya untuk memajukan kampung mereka. Itulah harapan-harapan orang banyak. Harapan-harapan itu mendorong orang-orang tersebut berkumpul di dalam pesta penyambutan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami hal yang serupa dan mengharapkan hal yang serupa? Harapan terhadap seseorang yang kita anggap jauh lebih dari segalanya, ya, lebih hebat, lebih sukses, lebih baik, tentunya akan mendorong diri kita untuk datang melihat dan menyambut orang tersebut layaknya peristiwa penyambutan Yesus di Yerusalem. Seperti yang menjadi nats renungan kita. Apakah sebenarnya yang orang-orang banyak itu harapkan dari Tuhan Yesus? Dan bagaimana kaitannya di dalam cara kita beriman kepada Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yohanes ini adalah kitab Injil yang berfokus kepada Yesus adalah anak Allah dan Raja. Pasal 12 ini merupakan sebuah rangkaian kisah. Rangkaian kisah yang menegaskan bahwa Yesus adalah Raja. Di mana dimulai dari peristiwa Yesus diurapi terlebih dahulu, ya. Dia diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi. Lalu ia pun menaiki keledai muda. Ia disambut, ia dieluk-elukan dan diikuti oleh orang banyak karena kuasanya. Di mana ketika itu banyak orang bersaksi tentang kuasa Yesus yang membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Nah, suatu ketika saat Yesus tengah menuju Yerusalem, orang-orang banyak itu telah berkumpul hendak menyongsong Yesus. Mereka saat itu memang sedang berkumpul di Yerusalem karena mereka sedang di dalam suasana perayaan Hari Paskah. Di mana pada umumnya tradisi orang Yahudi ketika itu di dalam perayaan-perayaan agama mereka pasti berziarah, berkumpul di Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar Yesus sedang menuju Yerusalem, ada yang mengambil daun-daun palem. Ini menunjukkan antusias dan kegembiraan mereka. Apalagi ada orang-orang yang telah memberi kesaksian bagaimana mukjizat kebangkitan Lazarus setelah Yesus kerjakan di situ. Membuat mereka itu semakin bersukacita di dalam menyambut Yesus. Daun-daun palem yang mereka bawa itu adalah simbol kemenangan, simbol penghormatan di dalam menyambut raja atau pahlawan yang menang di medan perang, menang melawan musuh. Maka daun palem itu dilambai-lambaikan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut menganggap Yesus adalah raja. Mereka menganggap Yesus adalah pahlawan, sebagaimana yang mereka harapkan selama ini, ya. Sebagaimana yang mereka rindukan. Mereka rindu hadirnya raja yang baru yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, ini nampak dari seruan mereka yang mereka katakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Inilah respon orang-orang banyak terhadap Yesus, yang tanpa ragu-ragu mereka berseru, mereka bersorak dan bersukacita di dalam menyambut Yesus.
Namun saudara yang dikasih Tuhan, harapan orang-orang banyak tersebut seolah-olah direspon Yesus dengan hal yang berlawanan. Di mana Yesus datang bukan dengan kuda, tetapi dengan menunggang keledai muda. Menunggang keledai muda sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9. Dan murid-murid Yesus yang tadinya tidak mengerti pun kemudian teringat atau diingatkan akan nubuat tersebut. Nampak bahwa hikmat Tuhan bekerja di dalam diri murid-murid, sehingga mereka sadar ternyata nas tentang nubuat Zakaria itu mengarah kepada Yesus. Sudah digenapi melalui kedatangan Yesus ke Yerusalem. Apa makna penggenapan nubuat Nabi Zakaria itu? Saudara dikasih Tuhan, kita tahu keledai itu adalah simbol kesederhanaan, simbol kerendahan hati. Sedangkan kuda itu kebalikannya. Kuda adalah simbol kekuatan militer, berperang. Konteksnya ketika itu, keledai adalah alat transportasi umum yang digunakan, alat angkutan umum. Yesus juga menggunakan keledai sama dengan orang-orang banyak ketika itu. Dan ini menunjukkan bahwa ia hadir bukan untuk berperang, ia hadir bukan untuk gagah-gagahan, melainkan dengan makna persaudaraan, makna perdamaian. Yesus datang menunggang keledai. Jadi dengan kata lain, orang-orang banyak yang berharap Yesus bisa menjadi raja melawan pemerintahan Romawi ketika itu. Harapannya itu tidaklah sesuai dengan misi Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tuhan Yesus datang bukan dengan misi politik, bukan untuk menjadi pemimpin bangsa tertentu, bukan juga untuk memerangi musuh-musuh, melainkan menjadi raja damai. Namun karena orang-orang tersebut tidak mengerti, maka mereka dengan antusias terus menyambut menyongsong kedatangan Yesus. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Kita lihat tadi di ayat ke-19. Di dalam peristiwa itu ada juga orang-orang Farisi yang ikut menyaksikan penyambutan itu walaupun mereka tidak senang. Mereka membenci Tuhan Yesus, sehingga satu dengan yang lain berkata, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Ada nada kekecewaan di situ. Ada nada kekecewaan karena mereka sudah sejak lama membenci Yesus dan berharap ia ditangkap, berharap ia dibunuh, tetapi justru yang mereka saksikan adalah kebalikannya. Semakin banyak orang yang mengeluh-elukan dan mengikut Yesus. Dia bahkan disambut layaknya seorang raja. Namun peristiwa itu ternyata tanpa ada orang yang menyadari, peristiwa itu ternyata menjadi penutup pelayanan Tuhan Yesus menuju kayu salib, menuju penderitaan. Lalu apa pesan renungan kita hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus hadir dalam kerendahan hati. Yesus hadir di dalam kesederhanaan dengan menunggang keledai muda. Dan meskipun ia dipuja, meskipun ia dielu-elukan, namun tak sedikit pun ia goyah, tak sedikit pun ia lupa akan komitmennya menyelesaikan misi keselamatan yang telah Allah rancang. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari meneladani Yesus yang meski dipuja-puji tidak menjadi lupa akan dirinya. Meskipun disanjung-sanjung tidak menjadi jatuh ke dalam dosa. Maka saudara yang dikasih Tuhan, mari berhati-hatilah terhadap pujian. Ketika kita dipuja, disanjung,
Bisa jadi kita lupa diri. Kita lupa diri dan keesokan harinya situasi bisa jadi terbalik. Hari ini dipuji, besok bisa jadi dihina. Kita tahu menjelang puncak misi Yesus, situasi yang Yesus alami menjadi terbalik. Orang-orang banyak yang tadinya menyambut Yesus justru tidak nampak lagi. Malah yang ada adalah orang-orang banyak yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Maka jangan mengejar pujian, tapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Terus melakukan misi Allah sebagaimana Tuhan Yesus kerjakan. Lalu kemudian nats firman Tuhan ini merupakan gambaran pengharapan yang amat sangat besar dari orang-orang banyak terhadap Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus telah melakukan banyak sekali mukjizat. Ia menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Ia lakukan. Dan itu yang membuat orang-orang banyak itu datang mengikut dia dan menyambut dia. Ya. Orang-orang datang karena melihat kuasa Yesus. Harapan mereka terhadap Yesus hanyalah sebatas harapan-harapan duniawi. Harapan agar dibebaskan, dikalahkan musuhnya. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah harapan-harapan kita di dalam mengikut Yesus? Apa motivasi kita? Apakah mengikut Tuhan supaya sembuh dari sakit penyakit, ya? Supaya mendapat solusi dari persoalan hidup kita? Mungkin ada persoalan rumah tangga yang pelik. Apakah kita mengikut Yesus supaya anak kita mendapat jodoh, supaya usaha pekerjaan kita sukses, supaya kita memperoleh jabatan, ya? Atau mungkin supaya mendapat kesempatan menjadi hamba Tuhan, jadi pertua atau diaken. Atau bahkan mungkin mengikut Yesus supaya bisa ada jalan atau sarana untuk mengaktualisasi diri, menunjukkan talenta, menunjukkan kelebihan, sambil melayani di sekolah minggu, di musik, di song leader, dan segala bentuk bidang pelayanan di gereja. Tetapi ketika kita ditanya apa motivasi kita yang sebenarnya mengikut Tuhan, kita menjadi bingung. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung. Jangan sampai motivasi kita sama seperti orang-orang banyak tadi, yang mengikut Yesus hanya untuk kepentingannya saja. Sehingga ketika mereka kemudian melihat Yesus ditangkap, mengalami penderitaan, dihukum dengan cara disalibkan, mereka semua dalam sekejap menghilang. Tidak tahu kemana. Karena apa? Karena harapan mereka tidak sesuai kenyataan. Mengikut Yesus bukanlah untuk memperoleh kesenangan duniawi. Bukan supaya terhindar dari bahaya sakit penyakit. Bukan supaya hidup sukses tidak ada hambatan dan permasalahan. Tetapi mengikut Yesus adalah untuk menjalani suka dan duka bersama Tuhan. Yesus adalah Raja Damai. Misinya ke dunia ini lebih besar dari harapan-harapan orang banyak yang terpikirkan manusia. Misi Yesus ke dunia ini yaitu memperdamaikan manusia dengan Allah. Misi Yesus adalah supaya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu diangkat, diselamatkan dengan cara menunjukkan jalan agar sampai kepada Allah Bapa di surga. Jadi misi Yesus itu jauh lebih besar daripada yang bisa dipikirkan oleh manusia. Mengikut Yesus tidak hanya di saat senang, lalu lari di saat susah. Larinya kemana? Larinya minta pertolongan Allah lain. Tidak. Mengikut Yesus berarti siap di dalam suka maupun duka. Tetap setia memperdalam persekutuan dengannya. Berdoa di dalam segala situasi. Bukan hanya ketika susah baru ingat doa.
Mengikut Yesus mau menjadi pembawa damai, tidak mudah mengeluh, tetap memuliakan Tuhan, menjadi pelaku firman. Memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Setiap saat ada saja tantangan, ada saja godaan, di mana niat kita menjadi pembawa damai, tapi kita difitnah, kita dijelek-jelekkan. Namun meskipun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah usahakan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, agar kita tidak membalas perbuatan jahat orang lain yang menginginkan permusuhan, tetapi tetaplah menjadi pembawa damai. Minggu ini adalah dinamakan Minggu Pasion yang terakhir, sebelum kita memasuki masa-masa Prapaskah sampai hari Paskah. Minggu ini dinamakan Minggu Palmarum. Palmarum berasal dari kata palma, yaitu daun palem. Yang di dalam tradisi orang Yahudi, daun palem itu dilambaikan kepada prajurit, pahlawan atau raja yang baru pulang dari medan perang yang membawa kemenangan. Di dalam nats ini Yesuslah yang dianggap sebagai raja dan pahlawan. Namun meskipun harapan orang banyak tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan bangsanya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak layak disebut raja. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya. Terbukti dari masa-masa setelah pembuangan bangsa Israel, di mana Allah yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 10 sampai 12. Allah yang sejak semula telah merancang keselamatan, pembebasan bagi bangsa Israel. Allah tetap meneguhkan hati bangsa itu untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah akan mengakhiri masa pembuangan dengan hidup yang baru di tanah perjanjian kembali. Maka itu berarti Allah ternyata selalu merancang keselamatan bagi manusia. Dan kematian Yesus di kayu salib juga adalah bagian dari rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Maka mari saudaraku, teruslah berjalan menuju keselamatan. Teruslah bersaksi tentang firman Tuhan. Dan tetaplah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan ini, di mana kami masih boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami di dunia ini mengikut Tuhan berarti siap di dalam suka maupun duka. Tetap setia beriman teguh, karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang senantiasa merancang keselamatan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka kepadamu kami berpengharapan Tuhan. Hidup kami gantungkan kepadamu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.